Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT. Kita sebagai user PC pasti sudah biasalah ya install antivirus, software RGB, kostumasi halaman untuk desktop, lalu Discord supaya bisa mabar bareng teman, dan gak jarang juga nyetel Spotify untuk menambah mood saat bermain game. Nah, software-software seperti ini biasa berjalan di background dan tanpa kita sadari bisa memakan resource hardware yang mungkin tidak sedikit. Tapi apakah kita harus benar-benar mengkhawatirkan hal tersebut? Karena tidak bisa dipungkiri software-software seperti ini kita pasti gunakan dalam kegiatan sehari-hari menggunakan PC. Baik itu sedang melakukan pekerjaan atau juga sedang bermain game. Apalagi PC modern saat ini juga bisa dibilang sudah semakin cepat dengan harga yang cukup terjangkau. Misalnya seperti laptop yang ada di video ini, yaitu HP Victus 16, yang gue yakin banyak dari kalian yang udah cukup tahu kalau laptop ini menggunakan CPU Ryzen 8 Core 16 thread. Ya, secara performa juga bisa dibilang cukup lumayan sih. Kemudian laptop ini juga sudah menggunakan RAM 16GB yang berdasarkan Steam Hardware Survey 50% lebih orang sudah menggunakan RAM berkapasitas tersebut. Ditambah GPU laptop ini juga sudah menggunakan RTX 3050, tapi di Indonesia sendiri dijualnya adalah versi RTX 3060. Dan harganya pun juga tidak begitu mahal-mahal amat sih untuk spesifikasi yang ditawarkannya. Jadi secara spek dan harga bisa dibilang cukup mainstream untuk kelas mid-range. Lalu apakah laptop seperti ini akan mengalami penurunan performa jika kita install bermacam-macam software yang kita bicarakan di awal atau kita sebut saja bloatware? Untuk itu mari kita lihat kondisi laptop ini saat masih fresh dan kondisinya setelah diinstalin berbagai macam software yang campur aduk. Nah, untuk metode pengujiannya di sini gue akan tes Cinebench, Blender, Handbrake, dan beberapa video game. Lalu operating system yang gue gunakan di sini adalah tentunya sudah Windows 11 dan Windows-nya akan apa adanya. Jadi yang gue uji bukan bloatware milik Windows karena untuk menghilangkannya agak tricky. Yang gue pikir ini sih bukanlah hal yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Kemudian untuk laptopnya sendiri dalam keadaan power adapter plug-in dengan power profile performance. Untuk software-software yang gue install akan ada antivirus pihak ketiga, 2 buah software RGB karena pasti tidak jarang bagi para pengguna memiliki 2 peripheral dengan 2 brand yang berbeda yang masing-masing juga punya software berbeda pula. Kemudian ada Discord, lalu software kostumasi desktop seperti Wallpaper Engine dan Rainmaker, kemudian Google Drive, dan terakhir Spotify-nya akan berjalan di background sambil memutar playlist lagu. Lalu sedikit catatan di mana pada kondisi fresh bisa dibilang sih sebenarnya juga nggak bersih-bersih amat dari software pihak ketiga. Karena untuk jalanin game pastinya launcher seperti Steam dan Ubisoft Connect itu pasti harus dibuka dulu. Dan gue juga di sini butuh software seperti MSI Afterburner untuk menghitung average FPS pada game. So pasti akan ada beberapa persen penggunaan resource seperti CPU dan RAM. Oke, berikut hasil pengujiannya, dimulai dari Cinebench R15. Di sini terlihat perbedaan skornya cukup lumayan ya, baik pada multicore maupun single core. Kemudian kita langsung aja berlanjut ke video game dan perbedaannya ternyata bisa dibilang sih cukup tipis ya, hanya sekitar 1-2 FPS saja. Namun, ketika menguji game kompetitif yang pada dasarnya cukup CPU bound, di sini baru nih mulai terasa perbedaannya. Seperti misalnya game Apex Legends yang mulai berbeda sampai 4 FPS. Dan jika gamenya semakin CPU bound seperti Valorant misalnya, perbedaannya bisa sampai 12 FPS. Kemudian untuk pengujian 3D rendering menggunakan Blender dengan project BMW27, untuk skenario CPU ternyata hanya berbeda sekitar 5 detik saja. Tapi mungkin saja nih perbedaan beberapa detik bisa sangat mempengaruhi durasi pengerjaan 3D rendering, yang apalagi biasa mengerjakannya lebih dari 1 frame. Lalu untuk skenario GPU menggunakan Nvidia CUDA malah tidak nampak di sini perbedaannya. Lanjut ke video encoding dengan menggunakan Handbrake untuk ekspor video 4K ke 1080p dengan kodek H265. Di sini baru nih perbedaannya terasa cukup signifikan, yaitu bisa berbeda sekitar 32 detik. Tentu ini akan sangat mempengaruhi kegiatan produktif kita di mana waktu sangatlah penting. Terakhir di sini juga gue uji coba daya tahan baterainya dengan streaming video YouTube di 720p dengan brightness 50% dan volume 30%. Bisa dilihat ternyata perbedaannya sangat signifikan ya di sini karena bisa menguras baterai sampai 50% lebih cepat.
Kalau kita lihat saat posisi idle saja GPU usage-nya bisa sampai 18% pada integrated GPU. Yang tentunya ini sangat menyedot daya dan gua sangat yakin sih di sini penyebabnya adalah software kostumasi seperti Wallpaper Engine dan Rainmaker. Yang mungkin cara kerjanya mengandalkan metode GPU rendering. Nah, dari hasil tes yang telah dilakukan dapat disimpulkan tidak selalu nih bloatware akan menyebabkan penurunan performa baik pada saat bermain game dan juga kegiatan produktif. Namun jika software atau game yang digunakan sangat CPU bound, maka tentunya akan sangat berdampak pada performa. Dan akan semakin besar lagi efeknya jika penggunaan CPU semakin dibutuhkan seperti misalnya video encoding, sekalipun sudah dibantu menggunakan hardware encoder milik Nvidia. Selain soal performa, ternyata yang paling sangat berdampak besar adalah battery life, karena beberapa software yang running di background ternyata memakan resource yang cukup lumayan, seperti software kostumasi desktop misalnya yang udah gua bahas sebelumnya. Ya tentunya sih kita masih harus bijak ya menentukan software-software apa yang perlu diinstal di PC kita. Jika memang software yang diperlukan cukup banyak, tentunya jika memang tidak digunakan dalam jangka waktu lama, segera saja dimatikan. Karena pada saat berjalan di background tanpa kita sadari mereka tetap memakan resource hardware. Dan segitu dulu sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.